Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah HP dari Samsung yang katanya ini adalah HP yang nanggung. Masa nanggung? 4 juta loh ini harganya ya, masa nanggung? Tapi seperti biasa sebelum kita buktikan apakah dia HP yang nanggung, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Samsung Galaxy M31. Fun fact, kalau kalian tahu ada Galaxy juga di Antartika yang namanya M31. Meiser 31 disingkat menjadi M31. Samsung Galaxy M31, Galaxy M31. Konspirasi Wahyudi macam apa ini? Tapi ada konspirasi yang lebih heboh lagi. Apa itu? Samsung M31 yang HP, karena di harga launching pertamanya harganya itu cuma 3,6 juta, kemudian naik menjadi 3,99 atau 4 juta kembali 1000. Ini baru konspirasi yang lebih heboh. Hal pertama yang terlintas di otak saya ketika memegang Samsung Galaxy M31 ini adalah bobotnya lumayan berat. 200 gram untuk sekelas HP dengan build quality, bahan materialnya ini plastik dengan finishing glossy dan tulangnya juga bukan aluminium, menurut saya berat. Tapi ternyata setelah saya teliti lebih lanjut untuk spesifikasi baterainya, ternyata gede banget, 6000 mAh, udah kayak power bank. Jadi saya bisa wajar sih kenapa Samsung Galaxy M31 ini dari segi bobot lumayan berat, karena di dalamnya ada power bank. Bercanda. Dan slogan Samsung, sobat anti lowbat, emang beneran karena baterainya ini awet banget. Saya kemarin baca-baca di forum kalau ada yang bisa sampai tahan 2 hari pakai Samsung Galaxy M31 dengan kegunaan ringan seperti streaming tanpa game. Dan ketika saya coba sendiri, tapi untuk main game yaitu game PUBG, settingannya smooth extreme, dari 100 ke 30% itu sekitar 6 jam sampai 7 jam. Dan menurut saya itu awet banget. Dan karena slogannya adalah sobat anti lowbat, jadi Samsung M31 ini juga bisa digunakan untuk ngecas sobatnya di brand lain. Pertama saya coba di iPhone 11 Pro Max dengan charger bawaannya, yaitu Type-C to Lightning USB-nya iPhone, dan dia bisa ngecas. Nah kemudian karena saya penasaran Android Type-C ke Type-C yang ngecas siapa ya? Dan ternyata jawabannya yang ngecas adalah Samsung Galaxy M31, bukan Huawei P40. Jadi memang slogannya ini bukan gimmick ya, dia sobat anti lowbat banget. Bahkan dia bisa ngecas sobatnya di brand lain biar nggak lowbat. Tapi sayangnya untuk charger bawaannya masih 15 watt kalau dibandingkan dengan sobatnya di brand lain di range harga yang sama. Emang menurut saya sih nanggung. Tapi karena baterainya lebih awet, kalau saya pribadi sih nggak masalah. Kalau kalian mending ngecasnya cepet tapi habisnya juga cepet, atau ngecasnya agak lama tapi baterainya tahan lama, ya mending Free Fire lah. Kemudian yang paling membedakan HP Android Samsung dengan HP Android lain di harga segini menurut saya adalah One UI-nya yang lengkap banget, seperti adaptive brightness yang akan menyesuaikan tingkat kecerahan dengan kondisi cahaya sekitar, screen recording yang juga bisa sambil kita coret-coret, dan masih banyak lagi. Tapi yang paling saya suka adalah face alternative look-nya. Jadi itu paling relevan sih untuk kondisi saat ini menurut saya, karena di masa pandemi seperti ini banyak orang pakai masker, dan ketika saya coba untuk Face ID-nya pakai masker, bisa asalkan ada triknya, asalkan posisi masker itu kalian turunkan sedikit dari hidung, jadi tidak menutupi hidung. Kalau benar-benar ketutup itu tidak bisa. Dan kalian juga bisa pakai face alternative look ini kalau misalkan kalian pakai kacamata atau pakai helm. Kalian coba-coba sendiri aja, sesuaikan dengan alternative look yang kalian inginkan. Kalau untuk spesifikasinya, Samsung Galaxy M31 ini menggunakan chipset yang sama dengan Samsung M30s, yaitu Exynos 9611 dengan RAM 6GB, memori internalnya 128GB dengan GPU Mali G72. Yang performa benchmarknya ketika saya coba untuk di Antutu 8, skornya itu 193/927. Kalau acuannya Antutu 8, memang harga 4 juta dengan skor di bawah 200.000, menurut saya emang agak nanggung ya. Kalau harganya udah hampir 4 juta, skor Antutunya masih di bawah 200.000, sementara untuk brand lain memiliki performa yang lebih tinggi dengan skor Antutu di atas 200.000. Tapi yang nggak dimiliki oleh brand lain adalah panel layar AMOLED Full HD Plus yang dimiliki oleh Samsung Galaxy M31 ini. Kualitasnya itu jernih banget, apalagi layarnya juga udah 6,4 inch yang cukup lega untuk streaming YouTube ataupun Netflix. Kalau masalah selfie kamera punch hole yang menurut kalian mengganggu, ini bisa kita
sembunyikan dengan fitur cutout full screen. Dan menurut saya emang cukup mengganggu sih, jadi lebih prefer di hide aja dan mengorbankan jumlah inch-nya berkurang daripada terganggu dengan selfie kameranya. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba di game PUBG dengan settingan grafik smooth extreme dan hasilnya masih enak untuk dimainkan, sensor gyronya juga udah enak banget. Chipset Samsung Exynos 9611 ini juga mampu mendapatkan average FPS sekitar 40-60 FPS pernah. Jadi dia nggak pernah turun di angka 30 FPS. Lanjut ke game Honkai Impact 3 dengan settingan rekomendasinya ada di angka 3, berarti mentok 30 FPS, dan di settingan ini sih menurut saya lancar, cuman kadang ada semacam kayak patah sebentar aja dan turun menjadi 17 FPS. Selain itu aman. Kemudian setelah kita tes game, kita tes juga untuk suhu temperatur surface-nya dan hasilnya Samsung M31 mendapatkan max temperatur load itu paling mentok ada di 38-an derajat Celcius. Sekarang kita bahas dari sektor kamera yang di atas kertas, spesifikasi kameranya ini menurut saya canggih banget. Dengan kamera utamanya 64 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel makro, dan 5 megapiksel lensa depth. Dan untuk selfie kameranya juga spesifikasinya gila menurut saya. Resolusinya 32 pixel dan dia juga sudah support video 4K. Bayangkan kamera depan 32 megapiksel, video 4K. Aduh, GG sih. Oke, ini adalah video depannya, kamera depannya 32 megapiksel dengan resolusi 4K. Dan ini saya tik ulang ya, karena kemarin saya coba pakai wallpaper haram itu, tapi filenya lupa, belum dipindah. Jadi saya tik ulang, dan kira-kira seperti ini hasilnya di resolusi 4K. Kalau di layarnya Samsung ini, menurut saya sih masih terlihat jelas banget, jernih. Layarnya emang cakep banget sih ya, Super AMOLED-nya Samsung ini. Dan dia cukup stabil. Tapi kalian bisa lihat nanti ketika sudah di post editing ke kompres di Full HD kira-kira seperti apa, karena nggak mungkin saya upload ke 4K karena spesifikasi device yang saya gunakan rendernya lama kalau misalkan saya render di 4K. Nah, sekarang kita coba di resolusi Full HD yang seharusnya lebih stabil tapi detailnya kurang. Saya coba agak pelan-pelan aja ya, karena ada mobil lagi di belakang. Nah, kira-kira seperti ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar apakah stabil. Sekarang kita lanjut ke kamera belakangnya. Dan sekarang ini adalah mode kamera belakangnya dengan lensa ultra wide. Dengan mode super steady-nya nggak aktif karena kalau pakai lensa ultra wide kita nggak bisa menghidupkan super steady. Tapi kalau di sini menurut saya masih stabil. Apakah harus di steady-in lagi? Sekarang kita coba yang fitur super steady. Nah, sekarang ini ada di mode super steady, resolusinya Full HD. Sekarang saya coba agak ngebut sedikit ya, biar kita bisa tahu apakah benar-benar super steady. Oke, kira-kira seperti ini guys. Super steady-nya, apakah menurut kalian stabil? Kalau menurut saya, ketika saya lihat layarnya, stabil, cuman kadang biasanya beda ketika post editing. Nah, kalau ini adalah mode 4K. Kira-kira seperti ini mode 4K-nya. Masih terlihat bagus banget sih menurut saya ya. Warnanya juga lebih terlihat hampir sama dengan aslinya gitu. Cuman mungkin agak shaky kalau di mode 4K ini. Oke deh, sekarang kita coba untuk foto-foto sebentar aja. Kemudian untuk fitur-fitur pendukung lainnya, speakernya satu aja, mono stereo di bawah, tapi masih ada audio jack 3,5 mm. Kemudian untuk sensor-sensornya ada Bluetooth-nya udah pakai versi 5, kemudian sensor gyro, proximity, kompas, hampir lengkap. Sayangnya, ketika kita masuk ke, karena ada aplikasi bawaan ya, namanya adalah Samsung Pay.
Nah, di Samsung Pay ini ketika kita masuk ada notifikasi sekarang Samsung Pay bisa cek saldo e-money. Nah, ketika kita klik akan ada caranya nyalakan fitur NFC pada perangkat Anda. Dan Samsung Galaxy M31 ini tidak memiliki fitur NFC. Jadi sama seperti Free Fire ya. Free Fire ada pintunya tapi nggak bisa dibuka. Tapi kalau Samsung Galaxy M31 ini ada Samsung Pay yang bisa untuk cek saldo e-money tapi nggak ada NFC-nya. Yang menurut saya memang menjadi deal breaker ya. Karena harga 4 juta tidak ada NFC sementara brand lain ada yang punya NFC. Mungkin kenapa banyak ya berkomentar di forum-forum kalau Samsung Galaxy M31 ini nanggung. Salah satunya yang menurut saya paling krusial adalah tidak adanya NFC. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja pembahasan dari Samsung Galaxy M31 kali ini. Dan kesimpulannya dengan harga 4 juta, hampir 4 juta kembali 1000. Apakah Samsung Galaxy M31 ini nanggung? Menurut saya sih ada di tengah-tengah, jadi antara worth kemudian nanggung. Ke Samsung Galaxy M31 ini ada di tengah-tengahnya. Kita bahas tentang nanggungnya dulu ya. Menurut saya memang nanggung harga hampir 4 juta, nggak ada NFC itu nanggung banget. Sementara brand lain yang harga segitu udah ada NFC. Kemudian performanya bisa dibilang nanggung juga segitu ya. 4 juta nggak ada 200.000 kalau acuannya Antutu. Itu menurut saya juga nanggung gitu loh. Tapi yang bikin harganya menurut saya masih bisa dibilang acceptable, pertama adalah layarnya yang AMOLED. Dan kalian tahu sendiri lah ya AMOLEDnya Samsung itu kualitasnya kayak apa. Dan dia nggak pakai resolusi Full HD tapi Full HD+. Jadi buat kalian yang suka streaming Netflix, drama Korea, YouTube, nonton Atta Halilintar, terserah. Kalau pakai layarnya Samsung Galaxy M31 yang layarnya juga secara dimensi udah gede banget, jadi lega banget kalau digunakan untuk nonton. Dan kelebihan lain menurut saya adalah slogannya yang sobat anti lowbat itu tadi. Dia bisa untuk ngecas sobat di brand lain. Jadi kalau misalkan Samsung pengen bikin jaket untuk menyaingi anti social club ya, dengan bikin jaket yang tulisannya anti lowbat club, menurut saya sih bakalan laku. Dan hal terakhir yang menurut saya menjadi selling point juga yang mungkin tidak digeber sama Samsung adalah kameranya yang ternyata keren banget, 64 megapiksel, dan juga selfie kameranya yang 32 megapiksel bisa untuk video 4K. Menurut saya di harga 4 jutaan kalau dari kamera GG sih. Memang performa ya nanggung sih. Saya ngomongnya aja kayak ya nanggung gitu lah. Intinya nanggung lah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video Galaxy Samsung M31 yang sebenarnya saya beli untuk mencoba wallpaper yang apakah dia bisa nge-freeze atau rusak. Saya nggak tahu, belum saya coba. Nanti siang mungkin saya coba bersamaan dengan Google Pixel 2 yang kita review kemarin. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.